Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami taati dan juga kami muliakan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan hadir di acara kita Kongres ke-16 Fatayat NU. Waktu beliau tidak banyak karena beliau jam 3 harus terbang kembali ke Jakarta. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang kami taati dan kami muliakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Amiruddin Nahrawi. Alhamdulillah juga berkenan hadir kembali di forum kongres kita. Semoga Allah juga memberi kesehatan dan perlindungan kepada Kiai Amir. Yang kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Sahabat Anggia Ermarini MKM. Yang kami cintai dan yang kami banggakan seluruh pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang dan juga pimpinan cabang istimewa yang hadir di sini. Dan juga tamu undangan yang berbahagia. Sahabat-sahabat, pada sesi kali ini kita akan mendengarkan lebih banyak arahan dari Rois Am PBNU kepada kita semua. Dan pada siang hari ini saya hanya mengantarkan karena waktu beliau sangat sempit, jadi saya tidak memperpanjang kalam. Langsung saja kita buka acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan juga keberkahan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk berkenan menyampaikan arahan kepada seluruh peserta Kongres ke-16 Fatayat NU di Palembang. Monggo Kiai. Agak maju sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat wa bitadbirihi tahsulul ma'mulat wal muradat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا الشافع المشفع يوم القيامة. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم إفضاله. اللهم ألهمنا علما نفقه أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana baba rahmatik wansur alina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil kuramal izza wal ulama wal masyayikh al abajil wal amathil, Janabil Hadrah Al-Mukarram Kiai Haji Amiruddin, salah satu ketua PBNU, yang saat ini masih merangkap ya, dan segera diselesaikan perangkapannya. Yang mungkin hampir tiap minggu beliau terbang ke Jakarta, pulang pergi, semoga diberikan kesehatan yang prima. Siapa yang ini yang para sudah tidak ada ini ya, putra dari internal semua. Ketua Umum Fatayat periode ini dan segera nanti akan dimisioner. Ya. Ini saya sebut apa ini ya? Ibu apa? Saudari? Apa emak-emak gitu? Sahabat. Ya, ikut istilah Fatayat, sahabat. Saudari Anggia Irma Rini, dan Ibu Margaret dan semua jajaran pimpinan Fatayat Pusat dan pimpinan Fatayat Provinsi, cabang, kota, dan istimewa, cabang istimewa yang hadirin, hadirat rahimakumullah jami'an. Saya itu paling grogi kalau ketemu dengan ya, karena yang saya hadapi ini adalah Fatayat. Oleh karena itu kehadiran saya ke sini ya karena grogi itu tadi. Saya didatangi secara mendadak oleh bidadari-bidadari Fatayat, dan saya beralasan 1000 alasan, tapi ternyata kalah dengan grogi itu tadi. Yang sebetulnya hari ini saya juga punya tugas, ya inilah membuktikan bahwa unen-unen yang selama ini sering kita dengar, banyak orang singa podium, tapi pulang rumah digertak istrinya menjadi goblok dadak. Banyak orang-orang kuat tapi takluk, ya, lunglai di hadapan istri-istri mereka, yakni para wanita-wanita, apalagi Fatayat. Alhamdulillah. Oleh karena itu dalam waktu yang tidak banyak ini saya hanya ingin kesempatan ini mengajak sebagai Rais Awam atau boleh sebut Rais Am KW3, ya saya ini ingin dalam kesempatan yang sangat
penting dalam masa NU akan memasuki abad kedua, sebuah peralihan yang betul-betul penting bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama berikut dengan para banomnya, yang antara lain adalah Fatayat, yang bisa kita buktikan bahwa banom-banom Nahdlatul Ulama itu semuanya rata-rata punya massa, punya anggota yang cukup signifikan. Bahkan sebetulnya penentu daripada arah negara ini, ya, pergantian kepemimpinan di negara ini, justru orang akan mengakui ada di tangan para wanita-wanita, terutama wanita-wanita Nahdlatul Ulama ini. Sebetulnya hal ini tidak asing. Jadi wanita di pandangan Islam bukan hanya saat ini saja, sejak dulu sudah banyak kontribusinya, hanya mereka tidak menampakkan diri. Kalau kita lihat siapa itu Imam Syafi'i, siapa itu Imam Malik, ya, siapa itu tokoh-tokoh ulama, ya, para mujtahidin, ternyata di belakangnya adalah atas perjuangan, semangat, dorongan, kontribusi yang besar daripada peran wanita-wanita saat itu. Kalau kita mendengar ada seseorang yang berhasil, sukses, ya, karirnya cemerlang, jangan ditanya dia putra siapa, Pak, tapi tanyalah ibunya siapa. Jadi betul-betul wanita ini dalam Islam sangat mendapatkan sebuah kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Al-Quran sendiri ada surat yang namanya surat An-Nisa. Betul apa enggak? Kita tidak temukan Al-Quran ada surat Ar-Rijal misalnya, enggak ada. Bahkan ada surat yang namanya surat Al-Mujadilah, perempuan yang protes atas ketidakjujuran, ya, ketidaknormalan dalam sebuah kehidupan, entah itu kehidupan rumah tangga, tapi diabadikan oleh Al-Quran. Ya. Karena apa? Protesnya sebuah protes yang benar. Sebetulnya lelaki, bangsa saya, jenis saya, dihadapkan dengan dua surat ini saja sudah keok lah, tidak ada apa-apanya. Bahkan para guru-guru kita, disebut Imam As-Sakhawi misalnya, yang karya-karyanya luar biasa, sezaman dengan Imam Suyuti, guru dari nyai-nyai, dari Bu Nyai, Masyihat, ya, Syaihat, Masyihat, itu tidak kurang dari 85 guru dari jenis bunyai-bunyai. Kurang apa sebetulnya? Oleh karena itu ini sebuah kesempatan. Kesempatan bagaimana kita bersama-sama dengan sesuai dengan tema yang ada, yakni bangkit bersama, berdaya bersama. Sebuah Jam'iyah yang begitu besar jumlahnya. Kalau para pengamat luar negeri berani menyatakan tidak kurang 150 juta, itu minimal anggota Nahdlatul Ulama dengan semua banom-banomnya. Bahkan ada yang mengatakan 75% daripada muslimin Indonesia yang berbagai organisasi itu 75%-nya adalah warga Nahdliin Nahdliyat. Bayangkan kalau itu betul,
jumlahnya bisa mencapai 225 sampai 30 juta jumlah. Ini bukan suatu jumlah yang kecil. Cuma pertanyaannya sekarang, dengan jumlah yang begitu besar, apa produk-produk yang telah dihasilkan? Apa hasil yang telah diperbuat oleh nahdien-nahdiyat dengan jumlah yang begitu besar? Ini harus kita sadari, apalagi 1 abad sudah ada di depan kita. Suatu abad peralihan, penyegaran kembali, ya, semangat perjuangan, apalagi nantinya pada tahun 2035 puncak daripada bonus demografi yang akan dialami oleh bangsa Indonesia ini. Sebuah masa, sebuah usia, sebuah era di mana minimal 70% pada saat itu adalah usia-usia produktif. Usia produktif ini tentu fatayatlah yang akan banyak menduduki, mengalami masa-masa bonus demografi ini. Karena pada puncak itu usia 16 sampai, kalau dulu sampai 55, saya dengar UNESCO sudah menaikkan lagi menjadi 65 usia produktif. Ya. Ini ya, akan menduduki mencapai 75% daripada penduduk Indonesia. Sehingga melahirkan sebuah lamunan, angan-angan, khayalan pada nanti tahun 2035 kesejahteraan akan tercapai merata, semua sejahtera. Kenapa? Karena usia produktif mencapai 70% minimal. Kalau usia produktif ini betul-betul mencapai 70%, tugas-tugas pendampingan terhadap usia produktif dari segi spiritualnya tidak seimbang, maka kita akan khawatir jangan-jangan bonus demografi itu justru menjadi bencana demografi. Karena contoh-contoh itu sudah banyak. Sekarang banyak orang pinter-pinter yang gelarnya Masya Allah renteng-renteng. Ya, setelah reformasi ini kan gelar makin begitu banyak tambahnya. Saya itu dulu masih di PCNU Surabaya, ya, itu ada salah satu pengurus, pokoknya ada sekolah baru dia sekolah, ada dibuka pendidikan baru dia daftar dan mendapatkan tambahan gelar. Akhirnya gelarnya ditulis di buku, bukunya habis, gelarnya belum habis. Saking panjangnya gelar itu. Apalagi zaman saat sekarang. Sehingga orang bilang kalau gelar itu sudah mencapai MS, SMS sudah paling tinggi lah. Tidak ada di atasnya gelar SMS. Para sahabat-sahabat wanita muda Nahdlatul Ulama rahimakumullah. Ini pentingnya saat ini dalam kongres ini, di samping kita akan memilih seorang pemimpin yang akan mengendalikan kita semuanya, juga kita persiapkan apa sumbangan kita untuk mengimbangi masa-masa yang akan datang. Hanya kurang beberapa tahun saja ini, 35 tahun sudah ada di depan kita. Sekarang sudah merangkak, terasa. Ya. Era disrupsi, era yang tidak jelas, yang mana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hadis yang sahih an Abu Hurairah, rawahu Muslim,
Rasulullah SAW menyatakan walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi, lan taqumus sa'ah atau la taqumus sa'ah hatta ya'tiya 'alan nas zamanun la yadil qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qal al-qatlu al-qatlu. Wa fi riwayatin al-ikhtilaf wal ikhtilat. Al-qatil wal maqtul finnar. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang menguasai diriku, kiamat belum akan segera diselenggarakan sebelum datang sebuah era, satu masa, yang mana masa ini seorang yang membunuh dia tidak tahu apa alasan motivasi dia membunuh. Yang terbunuh pun bingung, kenapa saya menjadi korban terbunuh, apa salah saya? Terjadi sebuah kebingungan, kebingungan massal, kebingungan yang merata, kebingungan yang menjadi sebuah lingkaran setan bagi kehidupan kita. Kita sulit untuk lepas daripada lingkaran ini. Dan terjadilah itu. Tahu hukumnya membunuh apa dosa, tapi dia tidak tahu. Dan keadaan kebingungan, bingung, dia sulit untuk melepaskan diri. Sahabat-sahabat matur, zaman apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab al-haraj. Itulah yang disebut dengan al-haraj. Ketidaktentuan, ketidakjelasan, ya. Dan semua menjadi bingung. Semua larut dalam sebuah kebingungan. Kalau mungkin di dunia industri kita mengenal ada istilah disruption, ya, disrupsi, ya, di mana ada konsep yang besar yang masih layak tentunya untuk kemaslahatan umat, tiba-tiba diganti oleh konsep yang baru, yang mana konsep ini pun mungkin benar, mungkin salah. Dan ini akan terus terjadi hal ini. Dan di sini akan terjadi sebuah kebingungan. Satu contoh produk-produk industri. Dulu waktu mulai mengenal HP, kita mengenal HP yang namanya Nokia. Hampir semua pegang Nokia. Sejuta umat malah. Ya, di manapun tempat berdiri agen-agen. Sepertinya dia akan terus berkuasa. Dan Nokia ini mampu menggantikan posisi televisi, kamera, tape recorder, telegram, bahkan biskup semua bisa tergantikan. Bahkan kita mau cari apa di situ, kita temukan, ya, di benda yang kecil itu. Ya. Yang benda ini ibarat pisau bermata dua. Kalau ingin melihat nyonya-nyonya ongkep, ada di situ. Nyonya-nyonya yang pamer-pamer kelek, ada di situ. Bahkan disebut mandi kucing pun ada di situ. Dan sebaliknya, kita ingin menggali ilmu, ya, dan ada di situ. Pengetahuan bahkan kitab kuning pun akan kita temukan di situ. Tapi ternyata dalam waktu yang singkat tiba-tiba tergusur oleh produk yang lain. Dan sekarang hilang. Seperti ditelan bumi, kemana semuanya itu? Dan ini akan terus terjadi. Kalau kita menghadapi era yang semacam ini, kita tidak persiapkan mentalitas kita, spiritual kita, dan itu tugas daripada kita.
tugas dasar kita sebetulnya, sebagaimana Al-Quran telah menyatakan, huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian dari bumi, dari tanah yang bercampur itu, bahkan yang berbau itu, wasta'marakum fiha. Dan Allah memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan ini amanat kita. Ayat ini tentu tidak bertentangan dengan ayat di surat Ad-Dariyat yang menyatakan disebut di sana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali berakibat ibadah. Di sini akibat yang dimukodimai oleh sebuah pemakmuran bumi ini. Pemakmuran bumi ini tentu akan melahirkan sebuah kesejahteraan. Bumi ini bisa makmur, bisa ramai, itu ada di tangan kita, di tangan panjenengan semua. Sudah saya katakan, perempuan punya keunggulan. Ya. Quran sendiri sudah mengabadikan ada surat-surat An-Nisa, ada surat Al-Mujadilah. Tidak ada surat Ar-Rijal. Ini sebuah keunggulan. Sehingga amanat itu, walaupun mungkin kita ketemukan hadis atau ayat Al-Quran yang dohirnya menyebut laki-laki, itu kan kita tahu bahwa takbir-takbir semacam itu disebut takbir taglib, yang disebut laki-laki tapi di dalamnya perempuan-perempuan masuk di dalam. Nah, ini kesempatan. Bagaimana kita menyongsong dengan bonus demografi? Dalam waktu beberapa tahun kita persiapkan konsep sekaligus Nahdlatul Ulama menghadapi peralihan memasuki abad kedua, tentu membutuhkan sebuah perubahan-perubahan. Kalau di dunia industri kemarin kita kenal dengan 4.0, kita pun mempersiapkan 4.0 itu. Tapi di industri sudah malah melaju 5.0. Kita masih baru, antara lain Grand Idea, ya. Lalu yang kedua adalah Grand Design, yang ketiga Grand Strategi, yang keempat Grand Control. Ini bukan milik atau tugas yang harus ditangani oleh Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasi, tapi semua dengan banom-banom dan onderbu-onderbunya daripada Nahdlatul Ulama. Ini kesempatan, karena apa? Satu abad itu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innallaha yab'atsu ala hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah mayujaddidu laha amradiniya. Allah akan mengirim setiap awal satu abad mi'asanah, seorang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 30 orang, berapapun, yang tugasnya adalah yujaddidu laha amradiniya, memperbarui, menyegarkan. Nah, ini terutama kita bagaimana Grand Idea ini betul-betul kita kuatkan. Siapa kita sebetulnya? Siapa Nahdlatul Ulama? Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lalu yang kedua, Grand Design, mendesain ulang, walaupun tidak seluruhnya. Tentu yang sudah mulai keropos-keropos itu. Karena kita akan memasuki abad kedua, perlu desain. Dan itu harus kerjasama secara keseluruhan. Tidak cukup dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, tapi dengan semua banom-banom, terutama fatayat-fatayat, yang disitulah kekuatan berpikir, kekuatan tenaga, ya, dan itu memang yang dibutuhkan di dalam menghadapi pemakmuran bumi ini. Karena memakmurkan bumi ini
butuh orang kuat. Kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat konsepnya, kuat jumlahnya. Kalaulah Nahdi-Nahdiyat ini dalam kalimatin wahidah, satu langkah, semua bisa diambil oleh Nahdi-Nahdiyat ini. Kenapa sampai sekarang belum bisa kita nyatakan? Karena ada penyakit, mudah-mudahan saya salah. Apa itu penyakitnya? Gawoan dan kagetan. Gawoan dan kagetan. Gawo itu heran, suka heran, dan suka gumun ya, gumun dan kaget. Orang gumun kan kaget kan posisinya lemah. Posisinya lemah orang gumun kan. Sehingga mudah diwarnai, mudah dimasuki orang, dipengaruhi orang. Ini masih menjadi penyakit kita. Maka tugas Nahdlatul Ulama, saya akan turun ke bawah nanti sampai ketika rating menyapa anggota-anggota kita yang sampai pada tingkat bawah untuk menyadarkan mereka biar tidak menjadi umat yang gawoan dan kagetan. Besarnya sudah jaminan, tapi gawok dan kagetannya inilah orang lain tahu, memanfaatkan, memasuki kita. Kita ini setiap, bisa saya katakan setiap masa selalu menjadi perhatian orang lain. Perhatiannya itu karena yaitu tadi kebesaran kita, ada yang hormat dengan kebesaran kita, ada yang ya timbul rasa simpati dan lain sebagainya, dan memperhatikan karena kepentingan 5 tahun sekali lah ini. Apalagi ini sudah dekat dengan 2024, akan banyak sorot mata yang memandang kita, terutama fatayat ini. Kita tinggal menghilangkan gawoan dan kagetan itu. Kalau bisa kita terjemahkan gawok dan kaget ini dengan gerudak-geruduk kita. Ke barat, geruduk ke barat. Ke timur, geruduk ke timur. Ini bukti. Ya. Gerudak-geruduk. Ini yang harus kita. Loh memang kerumunan itu salah satu khosois kita. Di masa pandemi kemarin kita banyak dirugikan dengan pandemi ini. Karena orang tidak boleh berkerumun. Padahal kerumunan itulah keistimewaan kita. Tapi kerumunan ini kerumunan yang cerdas. Bukan kerumunan yang gerudak-geruduk. Saya ingat ada hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang masalah gerudak-geruduk ini. Rasulullah menyatakan, la takunu imma'ah, jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Sahabat agak terkejut, kok ada bahasa imma'ah di bahasa Arab. Bertanya, wama imma'ah ya Rasul, apa imma'ah itu ya Rasulullah? Padahal kalau aslinya imma'ah itu rangkaian daripada dua kalimat in dan ma'ahu. In ditarkib dengan ma'um menjadi imma'ah, menjadi tarkib mazji. Tapi ternyata Rasulullah menjawab, alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Mereka-mereka imma'ah itu adalah orang yang manakala ada orang lain melakukan kebaikan, kebajikan, mereka tidak mau ketinggalan, ikut melakukan kebaikan dan kebajikan. Dan sebaliknya, wa in asa'an nas asa'na, manakala orang lain melakukan kejahatan, keburukan, ini tidak ketinggalan pun rame-rame ikut melakukan kejahatan dan lah inilah imma'ah itu.
Itulah yang disebut geruda-gerudu kita. Ya, itulah akibat dari sebuah kagetan dan gawaan. Akhirnya Rasul memberikan pengarahan. Pengarahannya ya, adalah walakin wattinu anfusakum, tetapi kokohkan kepribadianmu, kokohkan idealismu, tunjukkan idealismu. Jangan suka ikut-ikutan orang lain, pikirkan dulu. Silakan ikut, tapi ikut dalam kebenaran. Silakan ikut, tapi ikut dalam sebuah kecerdasan. Walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu. Kalau orang yang melakukan kebaikan, kamu pun jangan ketinggalan. Fastabiqul khairat. Tapi sebaliknya, wa in asa'an nas alla tusiu. Kalau orang lain melakukan kejahatan, kamu jangan ikut-ikutan melakukan kejahatan. Orang lain begini, saya tidak mau ketinggalan. Kita harus melakukan. Inilah perbedaan antara organisasi kita, Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan semua banomnya harus berbeda dengan jam'iyah yang lain. Oleh karena itu, ini sudah ya. Ya, karena waktu yang sangat mepet, kami sangat berharap, Nahdlatul Ulama sangat berharap dari sahabat-sahabat Fatayat ini yang saat ini berkumpul bersatu di sini untuk menguatkan, untuk ikut membantu bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama dalam menghadapi era peralihan, untuk menguatkan jati diri kita, untuk menjawab tantangan-tantangan kita, apalagi dengan tema bangkit bersama, berdaya bersama, dan NU pun sudah mencanangkan sebuah program atau cita-cita mulianya untuk mendotkan bumi ini. Karena dalam gambar NU dot ini melewati gambar bumi, sehingga sebuah harapan periode ini NU bersama Banon bukan hanya ngurus warga yang ada di Indonesia, umat yang ada di Indonesia, tapi juga ngurus warga dan umat yang ada di dunia ini. Yang selama ini sudah dinanti-nantikan kiprah kita untuk menyelesaikan masalah-masalah, muskilat-muskilat yang ada. Tentu ini membutuhkan sebuah konsep besar, dukungan yang besar, kebersamaan. Insya Allah dengan kebersamaan tidak ada sesuatu yang sulit yang akan merintangi, tapi semua akan bisa terselesaikan dengan baik. Semoga Kongres Fatayat pada 16 ini ya, ke-16 ini betul-betul kongres yang paling berkenang manis, melahirkan sebuah program-program yang terbaik yang bisa dinikmati kemaslahatannya untuk anak bangsa ini, dan melahirkan kepemimpinan-kepemimpinan yang cerdas, kepemimpinan-kepemimpinan yang bisa dan punya peduli, terutama ikut bersama mensejahterakan umat. Dengan kesejahteraan itu, maka warga Nahdien-Nahdiyat akan menjadi kuat, tidak mudah terpecah belah. Semoga ini harapan-harapan Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Terima kasih atas semua dan perhatiannya. Saya mohon maaf waktu yang sangat mepet ini, ya sukseslah Kongres Fatayat yang ke-16 ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai.
Sebelum Yai berangkat meninggalkan kita, ada souvenir Yai dari PP Fatayat NU. Untuk Yai, mohon Mbak Ketum, sahabat Ketua Umum Anggia Ermarini untuk berkenan menyampaikan kepada Kiai Miftahul Ahyar. Di sana. Terima kasih sangat Yai atas semua yang tadi sudah disampaikan, arahan untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi, dan saya selaku pengantar juga memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Teman-teman minta foto Yai, ngapunten. Nyuwun foto. Belakang layar. Mas, belakang nggak dapat tuh. Belakang mas. Asisten beliau kan teman aku. Drone-nya mana? Drone-nya pakai drone dong, pakai drone. Dari situ dia. Drone-nya dari situ. Tangannya mengepal. Nanti ada yang bilang Fatayat NU Bang.